Jadi contoh lagi teman-teman semuanya, ini permasalahannya ini ada di ruangan bawah. Nah, ruangan bawah itu isinya ada usus kecil, usus besar, kantong kemih, dan ginjal. Ketika ada permasalahan itu di ruang bawah ini, ketika suasananya tidak baik-baik saja, ketika suhu yang ada di ruangan itu tidak baik-baik saja, maka akan mempengaruhi organ yang ada di dalamnya. Contoh, ketika ada permasalahan di rongga bawah ini biasanya penyebabnya disebabkan karena permasalahan yang ada di rongga tengah. Permasalahan yang ada di rongga tengah ini akibat permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan dalam jangka waktu lama. Artinya, permasalahan di rongga bawah itu disebabkan karena permasalahan di rongga atas. Jadi ketika kita terlalu banyak makan makanan yang bersifat lembab dan dingin, contoh, buah-buahan yang mengandung air banyak, seperti semangka, melon, buah pir ya, dan seterusnya. Begitu juga bila terlalu banyak makan makanan sayur-sayuran yang warna hijau, yang sifatnya nanti klorofil seperti kangkung, bayam, dan seterusnya. Begitu juga bila terlalu banyak makan makanan umbi-umbian seperti seperti ketela, seperti ubi, dan seterusnya. Dan begitu juga bila terlalu banyak makan makanan kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang kedelai yang diproduksi menjadi susu. Maka ini akan menyebabkan ruangan itu menjadi lembab. Ketika ruangan itu menjadi lembab, maka akan menimbulkan permasalahan yang lain. Jadi ketika suasana ruangan tengah itu menjadi lembab, maka akan muncul sering kembung, sering mual, tidak nafsu makan. Kadang sering muntah-muntah. Begitu juga dengan selanjutnya, bila serangan lembab ini turun ke usus kecil, maka akan menyebabkan perut berbunyi. Bila serangan lembab ini turun ke usus besar, maka akan menyebabkan diare. Bila diare ini berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak teratasi, maka akan menyebabkan anus itu menjadi turun, dubur itu menjadi melorot. Kemudian biasanya setelah itu baru keluar dari pembuangan itu seperti bola. Begitu juga dengan selanjutnya, bila terlalu banyak makan makanan yang bersifat lembab dan dingin ini, maka lembab dan dingin ini bisa masuk ke pembuluh darah. Seperti pembahasan kita yang kemarin, bila terlalu banyak lembab dan dingin ini masuk ke pembuluh darah, maka akan membuat pembuluh darah itu semakin menyempit dan mengkerut. Bila pembuluh darah ini semakin menyempit dan mengkerut, maka akan membuat peredaran darah itu menjadi tidak lancar. Peredaran energi itu menjadi tidak lancar. Peredaran cairan itu juga menjadi tidak lancar. Peredaran kelenjar getah bening itu juga menjadi tidak lancar. Maka ini yang menyebabkan sumbatan.
Bila sumbatan ini berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun di pembuluh darah itu, maka itu yang sering menyebabkan kolesterol. Tapi ini kolesterol yang sering kaitannya dengan kelembapan. Maka sering muncul penyakit diabetes, tapi diabetes ini kaitannya dengan kelembapan. Maka ini sering menyebabkan penyakit rematik, tapi bersifat dingin atau bersifat lembab. Ini juga sering menyebabkan penyakit asam urat, tapi asam uratnya jenis kelembapan. Nah, tapi yang paling sering ini terjadi juga, ini akan menyebabkan stroke. Stroke itu yang kaitannya berkaitan dengan kelembapan. Karena sering kita ketemui di lapangan, stroke itu yang kaitannya dengan kolesterol. Tapi kolesterol itu bukan kolesterol disebabkan karena penyumbatan darah, tapi ini disebabkan karena kelembapan. Jadi begitu juga bila serangan lembab dan dingin ini menyusuri kantong kemih, maka akan menyebabkan kalau lembabnya lebih dominan daripada dingin, maka akan menyebabkan sulit kencing. Kalau dingin lebih dominan daripada lembab, maka ini yang akan menyebabkan beser atau sebentar-bentar buang air kecil. Jadi bila serangan lembab dan dingin ini menyusuri ke genitalia, maka akan menyebabkan kalau perempuan ini sering mengalami keputihan. Keputihan bersifat encer. Biasanya kalau umurnya sudah agak meranjak tua, maka ini yang menyebabkan prigit. Kalau laki-laki ini menyebabkan impotensi, ya. Jadi bila serangan lembab dingin ini menyerang organ ginjal, maka akan menyebabkan pinggang pegal dan lutut lemah. Nah, jadi hati-hati teman semua untuk mengatasi kelembapan ini. Maka sering dikatakan kelembapan ini adalah biangnya 1000 macam penyakit. Jadi kalau ini tidak teratasi, sudah dari pencernaan tidak teratasi, dia turun ke usus kecil juga tidak teratasi kelembapannya, turun ke usus besar tidak teratasi, turun ke kantong kemih tidak teratasi, turun ke ginjal tidak teratasi, biasanya ini yang sering menyebabkan gagal ginjal. Jadi gagal ginjal ini biasanya gejala yang muncul itu badannya itu bengkak-bengkak atau sering disebut udim. Baik kakinya bengkak, perutnya bengkak, mukanya bengkak. Napasnya sesak. Kenapa napas itu sesak? Karena itu disebabkan terlalu banyak tumpukan cairan di paru. Nah, ini juga biasanya kreatinnya akan menjadi tinggi. Ditambah lagi sulit tidur. Kemudian tidak bisa berbaring ke kiri, berbaring ke kanan, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri. Karena apa? Karena pembengkakan di sekujur tubuh. Nah, ditambah lagi sering keluar keringat dingin. Ketika kita cek lidahnya, biasanya lidahnya itu tebal dan pucat. Terus banyak tumpukan cairan. Nah, ini menandakan bahwa cairan itu di dalam tubuh itu tidak terdistribusi. Jadi ini teman-teman semua seperti pembahasan kita yang kemarin. Jadi cocok tidaknya sesuatu hal itu tergantung bisa tidaknya kita menempatkan makanan dan minuman itu di dalam tubuh.